Dulu mungkin banyak yang beranggapan bahwa Ki Dukuh Suladri itu adalah tokoh fiktif, mengingat cerita mengenai diri dan keluarganya diketahui oleh masyarakat lebih banyak lewat karya sastra bernama Geguritan. Tetapi dengan tercantumnya kisah Ki Dukuh Suladri dan keluarganya di dalam buku Babad Pasek Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi, dapat diyakini bahwa tokoh Ki Dukuh Suladri memang pernah ada di masa lalu. Termasuk Terah Empu Ketek, Ki Dukuh Suladri mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama Niluh Sadri, Niluh Sadra, Pasek Sadri, dan Pasek Sadra. Niluh Sadri yang kawin dengan Sang Anggetirta kemudian menurunkan Kesatria Taman Bali atau Tirta Arum. Sedangkan Niluh Sadra yang diperistri oleh Dalam Watu Renggong melahirkan Idewa Ayumas yang kemudian kawin dengan Garbojata, putra Sang Anggetirta. Sementara Pasek Sadri pindah ke Bangli dan menjadi pimpinan di sana dengan gelar Bendesa Balai Agung, Pasek Sadra pindah ke desa Pahang Badung dan setelah menjalani upacara Dwijati kemudian bergelar Ki Dukuh Pahang. Karena beliau terkenal sakti, maka kemudian disebut Ki Dukuh Pahang Sakti. Oleh karena di Bangli belum ada penguasa setingkat Anglurah, maka atas prakarsa Bendesa Balai Agung, lalu diadakan pertemuan dengan Pasek Celagi dan Pasek Kayu Selam. Setelah selesai rapat, mereka sepakat untuk menghadap Ide Dalam Semara Kepakisan di Gel-Gel. Kepada Ide Dalam Semara Kepakisan, mereka lalu mohon agar segera diangkat seorang Anglurah untuk Bangli. Menanggapi permohonan itu, Ide Dalam lalu mengirim 2 orang utusan ke Kertelangu Badung untuk memberitahu I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga, adik I Gusti Ngurah Pinati, agar datang menghadap ke Gel-Gel. Memenuhi panggilan Ide Dalam, I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga segera berangkat ke Gel-Gel setelah mendapat izin kakaknya I Gusti Ngurah Pinati. Pada saat menghadap Ide Dalam, I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga mendapat perintah untuk menjadi Anglurah di Bangli. Pada saat itu, Ide Dalam menganugerahkan piagam kawitan atau leluhur yang berasal dari Majapahit, terbuat dari tembaga dan lontar, serta sebuah keris pusaka bernama kiloting dan sebilah pedang. Selain itu, Ide Dalam Semara Kepakisan juga berpesan agar setelah menjadi Anglurah Bangli, I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga tidak mengabaikan keberadaan Bendesa Balai Agung dan sanak saudaranya. Sangat diharapkan mereka kelak akan selalu bekerja sama. I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga yang menerima dengan sangat hormat keputusan Ide Dalam, kemudian mohon pamit kembali ke Kertelangu untuk melaporkan hal itu kepada kakaknya yang menjadi Anglurah Kertelangu. I Gusti Ngurah Pinati yang setuju dengan keputusan Ide Dalam lalu mencarikan dewasa atau hari baik untuk keberangkatan adiknya ke Bangli. Maka pada hari Senin Wage Julungwangi, sasih kelima tahun Saka 1375 atau tahun 1453 Masehi, berangkatlah I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga ke Bangli diiringi oleh 455 orang. Setelah tiba di Bangli, I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga membangun puri di dekat Bukit Bangli, yaitu Balai Agung Bangli, dan sejak saat itu beliau menjadi Anglurah di Bangli. Demikian kisah I Gusti Ngurah Bije Pinati Kulaga keturunan Arya Wangbang Pinati menjadi Anglurah Bangli atas prakarsa Bendesa Balai Agung, putra Ki Dukuh Suladri. Adapun Pasek Sadra yang kemudian dikenal sebagai Ki Dukuh Pahang Sakti mempunyai 2 orang putra, yaitu Wayan Pasek Sadri dan Madi Pasek Pahang, serta seorang putri bernama Luh Pasek Sadria yang kemudian diperistri oleh Anglurah Kertelangu I Gusti Ngurah Pinati.
Ketika sudah lanjut usia, Ki Dukuh Pahang Sakti yang menyadari ajalnya segera tiba, pada suatu hari datang menemui menantunya I Gusti Ngurah Pinati guna mempermaklumkan bahwa beliau sedang menunggu hari baik untuk pamit ke alam baka, yaitu pada hari Senin Umanis Tolu bertepatan dengan Purnama Kapat. Dan sebagai tanda mata, Ki Dukuh Pahang Sakti menyerahkan sebentuk cincin kepada I Gusti Ngurah Pinati. Namun I Gusti Ngurah Pinati tidak begitu percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh mertuanya, sehingga menanggapi dengan sinis bahwa apabila itu jadi kenyataan, beliau bersedia meninggalkan Puri Kertalangu. Ketika hari yang telah ditentukan tiba, banyak tamu yang datang ke pasraman Ki Dukuh Pahang Sakti, termasuk utusan I Gusti Ngurah Pinati. Kepada utusan itu, I Gusti Ngurah Pinati berpesan, apabila Ki Dukuh Pahang Sakti tidak meninggal dengan jalan moksa seperti yang dikatakannya, jasadnya supaya dihancurkan dengan tongkat pemberian I Gusti Ngurah Pinati. Ketika berangkat dari pasraman ke kuburan, badai yang telah disiapkan diusung dalam keadaan kosong tanpa mayat. Ki Dukuh Pahang Sakti bersama para tamu dan keluarganya berjalan di belakang menyusul para pengusung badai. Setiba di kuburan, Ki Dukuh Pahang Sakti lalu mengambil tempat, berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Dalam keadaan hening, tiba-tiba beliau lenyap dari pandangan tanpa meninggalkan jasad. Kejadian yang menakjubkan itu disaksikan oleh semua yang hadir, termasuk utusan I Gusti Ngurah Pinati. Setelah itu, utusan I Gusti Ngurah Pinati segera balik ke Kertalangu dan mempermaklumkan perihal Ki Dukuh Pahang Sakti yang benar-benar meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Mendengar permakluman itu, I Gusti Ngurah Pinati lalu memutuskan untuk meninggalkan Puri Kertalangu untuk mempertanggungjawabkan kata-kata yang pernah beliau ucapkan di depan sang mertua. Tiba di Gel-Gel, I Gusti Ngurah Pinati segera menghadap Ide Dalem dan menceritakan mengenai peristiwa moksanya Ki Dukuh Pahang Sakti. Mendengar hal itu, Ide Dalem merasa prihatin dan kasihan kepada I Gusti Ngurah Pinati. Oleh karena sudah tidak ada tempat lagi, maka I Gusti Ngurah Pinati kemudian ditempatkan di suatu wilayah yang sudah penuh sesak oleh penghuni. Karena I Gusti Ngurah Pinati nyusulang atau menyisipkan diri di tempat itu, maka tempat itu disebut Desa Sulang. Di sana kemudian I Gusti Ngurah Pinati membangun tempat tinggal dan pemerajan sebagai tempat memuliakan roh suci para leluhur. Pemerajan itu disebut Pemerajan Agung Sulang, dan sejak saat itu I Gusti Ngurah Pinati dikenal dengan sebutan I Gusti Ngurah Sulang. Demikian sekilas mengenai leluhur dan keturunan Ki Dukuh Suladri. Semoga bermanfaat. Rahayu. Thank you.